ada riset yang menarik dari UCLA. Mereka meneliti anak-anak yang 5 hari camping kan nggak pakai gadget sama sekali. Setelah itu mereka lebih bisa mengenali emosi dengan lebih baik dibandingin anak-anak yang nggak ikut campnya. Jadi sepenting itu juga kita punya waktu tanpa gadget. Mungkin kalau anak-anak lain interestnya Mainan di kayak mobil, dinosaurus. apa, kenapa Kebetulan sih? anak aku kipas angin gitu kan. Jadi bukan hafal nama-nama dinosaurus, hafal merek-merek Kipas kipas. angin. Anak yang nggak sehat penggunaan gadgetnya secara berlebihan itu ya berkorelasi sama gangguan kecemasan, gejala depresi. Apalagi kalau kita ngomongin sosmed itu kan isinya unrealistic expectation. Makanya menurutku Pepet Tunas ini tuh menjadi penting karena jadi pagar gitu yang melindungi gitu kan, dari aksesnya aja udah dibatasin. Jadi aware juga orang tua yang lain bahwa ini tuh ada pembatasan karena apa sih? Karena ada resiko-resikonya, dan yang dibatasi kan juga platform-platform yang memang tinggi. resikonya tinggi gitu kan. Hey Gen Besti, saya Was Aditya. Kita hadir di Posting Podcast Sehat Itu Penting. Kalau ngomongin kesehatan kayaknya asik kalau lebih menyenangkan ya, jangan kaku-kaku. Kita hadir sebagai ruang diskusi kesehatan yang ringan dan juga relevan untuk Gen Besti sekalian. Lewat informasi yang terpercaya, podcast kali ini akan mengajak kita semua supaya lebih paham nih dan mulai bergerak menjalani gaya hidup sehat sejak dini. Dan Gen Besti, sadar gak sih bahwa ya anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang belum bisa baca, tapi udah pinter nih nge-swipe ataupun scroll sosial media. Belum hafal arah pulang tapi udah paham mana tombol skip ads. Karena kenapa? Karena sekarang tantangannya bukan cuma soal anak main internet terlalu lama, tapi juga bagaimana internet itu mempengaruhi emosi serta fokus dan rasa percaya diri bahkan dari masa kecil mereka. Dan tema kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak di ruang digital, yaitu anak sehat mental di era digital. Telah hadir narasumber kita. Yang pertama ada seorang public figure, seorang ibu dan juga seorang influencer yang pastinya familiar banget buat kita-kita teman-teman Gen Besti, apalagi anak-anak Gen 90-an. Ada Kak Tasya Kamila di sini. Hai Gen Besti, halo. Terima kasih udah mengundang ke sini. Sama-sama Kak Tasya. Ini luar biasa ya, Kak Tasya nanti akan ngajak sama kita buat para orang tua untuk nih caranya parenting yang bagus kayak gini versi Aduh, Tasya Kamila. masih belajar, tapi akan Wow. aku share selama ini kayak gimana. Oke, luar biasa. Dan biar pembahasan dari sudut pandang psikologis anak lebih tajam dan kita tahu nih bagaimana menjaga anak-anak supaya tetap sehat di era gempuran dunia maya seperti sekarang. Telah hadir juga bersama kita ada Mbak Faras Amudiar, seorang psikolog anak, remaja dan keluarga. Kak Faras. Wow. Ini ada 24.000 orang loh yang hadir di sini loh. Rame ya. Secara Rame banget. virtual. Secara virtual dan juga yang teman-teman yang nonton kita pada kesempatan kali ini. Oke, aku ke Kak Tasya dulu ya, Kak Faras ya. Kak Tasya nih, dimana aku mau nanya, Kak Tasya kita tumbuh ya di era yang lebih banyak bermain di luar. Era purba, Era purba. zaman dinosaurus. Jurassic Park pada masa itu. Dulu ya main ada petak umpet, ngerasain nggak? Benar, Petak jongkok. benar. Kamu main BP-BPan nggak? Apaan tuh? Gambar-gambar gitu. Gambar-gambar. Aku tuh champion bekel dulu. Oh, oh main iya. bekel. Oh. Berapa itu tuh? Iya, tuker-tukeran itu, organizer tahu nggak? Binder. Binder, kertas binder. Anak sekarang zaman kan dulu. gitu gak sih? Enggak kayaknya Apa ya. itu kertas? Semua Wow. digitalisasi. Semua digitalisasi. Nah, benar kalau kata-kata saya bilang, kalau di era sekarang itu kan tumbuh di internet di gawai ini. Ada perbedaan gak sih Kak? Yang paling terasa ketika ngelihat anak-anak kata saya sendiri di era dulu dan juga era sekarang. Ya pastinya banyak banget ya perbedaannya, karena kan kita juga hidup di zaman yang berbeda. Teknologi perkembangannya juga udah maju banget sekarang, udah pesat. Mungkin aku bisa berbicara sebagai mantan penyanyi cilik juga, kayak hiburan-hiburan anak-anak zaman dulu sama sekarang juga udah beda. Exposure anak-anak zaman sekarang ke lagu-lagu anak pun juga jadinya berbeda gitu. Kalau sekarang mereka gampang aja gitu kalau misalkan mau dengerin lagu anak atau mau mencari hiburan, tinggal buka platform YouTube atau apa gitu, tinggal langsung bisa pilih sendiri. Kalau dulu kita mau mendapatkan hiburan nonton TV disuguhin gitu kan, kayak apa aja yang kita terima tuh yang terpampang di TV gitu, kita nggak punya opsi untuk pilih sendiri jenis hiburan apa. Dan pastinya si gadget ini kan juga pasti udah memberikan banyak banget stimulus ya buat anak ya, jadi anak udah terstimulasi, sementara mungkin otaknya terstimulasi, mungkin badannya tapi kurang terstimulasi gitu. Jadi pastinya beda gitu, dari anak, mendapatkan hiburan, akhirnya permainan anak tuh juga pastinya
sekarang lebih banyak yang, online ataupun yang lebih ke game gitu, instead of kayak, interaksi-interaksi, sama teman-temannya gitu, dan pastinya zaman juga udah berubah, mungkin kehidupan sosial juga, udah semakin bergeser gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, anak-anak itu juga tetap butuh bermain, aktivitas fisik, dan butuh berinteraksi juga sama, Wow. anak-anak Bener ya seumurannya. kalau dulu kita kalau mau nonton sesuatu itu, ya kalau yang kita suka hanya di jam itu aja, Bener, nggak dan ada kayak opsi udah ya. dipilihin kan, kayak Betul. lagu anak di jam, tayangan anak, ya udah Mhm, kita nonton tayangan anak yang udah dikurasi betul. juga ya, bisa dibilang udah dikurasi. Kalau sekarang makanya, kalau kita sedikit ngomongin soal lagu anak gitu kan, banyak juga yang nanya ke aku, "Kenapa, sekarang lagu anak juga udah mulai jarang, anak-anak zaman sekarang nyanyiinnya lagu-lagu orang dewasa," Pelosok, gitu. Karena ya pasti zamannya juga udah udah berubah, beda. medianya pun juga udah berubah Wow. gitu. Kak Farah nih, kalau ngomongin tentang zaman yang berubah, wow ya kayaknya berat banget nih kali ini. Perkembangan zaman di era digital ini tuh bener nggak sih mempengaruhi pola-pola tumbuh kembang anak terutama interaksi gitu tuh? Ya, ngaruh banget dari interaksi sosial, dari kemampuan perkembangan sensori. Jadi kalau kita ngomongin kesiapan anak buat belajar, Mhm itu fondasinya tuh sensori, mhm. integrasi. Sekarang kenapa, kalau mama-mama muda pasti tahu sekarang tuh semuanya kelas sensori sensori Mhm, sensori. Zaman kita dulu kan nggak nggak ada ada, ya. keluarlah, Iya, bermainlah karena nggak sana. Iya. perlu distimulasi, Mhm. kita ya tadi mainnya dulu aku suka main apa sih, ngumpulin daun pacar, ditumbuk-tumbuk Oh itu gitu Main juga kan. dulu tuh main masak-masakan Masak-masak ya. itu kan sensory play aku banget. main undur-undur tahu nggak kalian? Enggak ya? Enggak juga Beda kayaknya, zaman ya sama jangan-jangan aku. beda Iya, generasi. jangan-jangan kamu Jadi masih di sawah-sawah Bisa gitu bener ya? aku nyari keong-keong tutut gitu. ya dan secara umum zaman dulu kan kita kalau mau terhibur kita harus aktif, melakukan sesuatu, harus ketemu teman. Kalau sekarang, ya udah pasif aja gitu, sehingga banyak tadi, Kak Tasya juga udah bilang banyak banget perkembangan yang tidak terpenuhi secara kognitif mungkin kelihatannya anaknya, wah udah bisa, udah hafal alfabet A to Z dari umur 3 tahun, tapi sebenarnya banyak aspek perkembangan yang tidak terpenuhi. Interaksi sosial juga tentu karena makin sebenarnya, kalau ngomongin mainan secara umum makin canggih mainan itu, makin minim eksplorasi karena biasanya orang tuanya juga makin males kan. Kan enaknya tinggal kasih YouTube, Mhm. mamanya juga bisa beraktivitas, papanya juga bisa ngapa-ngapain, akhirnya nggak ngobrol sama anaknya karena anaknya juga udah antang, Wow, jadi dengan gitu. perkembangan digital tadi di era-era sekarang banyak juga pola asuh yang berbeda dibanding Mhm. pola asuh orang tua kita dulu. Nah, ini aku mau nanya sama Kak Tasya lagi nih, Kak. Ada yang berubah nggak sih, Kak, cara anak-anak mungkin Kak Tasya dulu kita kan bermain di luar gitu kan, mendengarkan lagu-lagu anak-anak gitu. Nah, ada nggak sih yang berubah dengan cara anak-anak di era sekarang tuh menikmati masa kecil mereka nih? Beda ya, pastinya di tiap era pastinya cara anak-anak itu menikmati masa kecilnya, keseruannya pastinya berbeda. Tapi tentunya kalau aku sebagai orang tua, yang terpenting yang pertama kita tahu milestones anak tuh seperti apa tumbuh kembangnya, jadi kita bisa memberikan juga stimulus yang tepat gitu, yang bisa mendukung tumbuh kembangnya. Cuman kalau ditanya, beda nggak sih serunya Mhm. gitu, pastinya beda lah ya, dan mungkin anak-anak zaman sekarang kalau misalkan kita suruh main yang zaman dulu banget gitu ya, mungkin mereka kurang relate gitu kan, karena trennya juga pastinya udah berubah. Jadi kalau sekarang mungkin, eee, kalau dibilang main bareng jadinya mabar, terus semuanya pegang gadget gitu kan. Kalau dulu kita kan main bareng kayak Secara diteriakin ya, fisik gitu ya? "Tasya ayo keluar kita main sepeda bareng," gitu. Dan zaman sekarang mungkin juga kegiatan orang tuanya kan pasti udah banyak yang berubah, udah berbeda gitu, apalagi yang tinggal di perkotaan. Udah makin macet, makin mungkin sulit untuk jagain anak-anaknya, orang tuanya pun juga mungkin udah, sama kayak anaknya ya, mungkin Mhm orang tuanya lebih kecanduan mhm. gadget lagi gitu kan. Jadi untuk menemani anaknya juga ada tantangan tersendiri, untuk bisa kayak present juga udah ada tantangan sendiri. Jadi kalau aku lihat sih pasti di setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing, dan keseruannya juga beda sih, tergantung kita sebagai orang tua gimana bisa kayak, mengetahui tumbuh kembang anak dan memberikan stimulus yang tepat. Wow, tapi gini nggak, Kak Tasya orang tua yang kayak zaman mama dulu tuh ke arahnya gitu Mas? Dia bilang kayak, "Zaman mama dulu ini ya, belum ada handphone ya," kayak gitu, "zaman mama dulu," kayak aku bener-bener tinggal di zaman purba Hei gitu Anda ya. adalah orang yang punya handphone paling pertama dibanding kita. Ya beda lah ya, mungkin kalau kita kan growing up dengan melihat perkembangan internet, kalau mereka tuh udah lahir aja tuh udah ada tuh internet gitu kan, udah ada tuh, lagu-lagu, yang bisa dinikmati di YouTube, online, apa segala macam. Jadi pastinya beda sih gitu, kayaknya Arasya aja tuh Mhm
nggak tahu deh kayak kaset tuh kayak gimana. Aku punya tuh album aku Mhm. yang zaman dulu kaset, tapi udah nggak punya lagi buat kayak stereo Tape-nya yang heeh, tape-nya mhm. yang buat, Nge-play-nya, masang mhm. heeh, jadinya kayaknya dia udah banyak lah gitu ya, kayak gadget-gadget zaman dulu yang mungkin udah nggak relate lagi sama zaman Tapi sekarang. ini menarik nih, tapi pernah menyayangkan nggak sih bahwa, si Akasha atau anak-anak atau sepupu-sepupu tuh, di era sekarang kayak, "Aduh kayaknya enakan zaman dulu deh," atau bahkan kalau menurut kak Tasya tuh bahwa di kehidupan sekarang mereka itu lebih bagus dibanding dulu, kalau menurutmu gimana? Plus minus sih ya, ada serunya ada enggaknya. Sebenarnya kita masih tetap bisa sih memperkenalkan beberapa permainan. Kayak aku sama seneng banget kita main petak umpet, gitu. Terus, itu jadi salah satu permainan yang bisa dikerjakan bersama keluarga dan membutuhkan apa ya, interaksi juga, terus aktivitas fisik juga karena lari, karena ngumpet, terus hong kayak gitu. Nah yang kayak hong gitu Mhm. aja tuh bisa berbeda kan ya di tiap Kota, heeh daerah, heeh. di tiap tempat, tiba-tiba suamiku bilangnya, "Itu namanya tonggak dingin," gitu. Jadi kayak di tiap budaya pun Mhm. juga permainannya bisa berbeda dan itu juga aku tetap kenalin gitu sama anakku. Pastinya susah juga sih kalau kita mau selalu compare kayak zaman dulu lebih seru, zaman sekarang kurang seru, ini kita ambil yang baik-baiknya aja dan mungkin kita bisa, kenalkan lagi permainan-permainan yang mungkin anak-anak itu masih bisa relate untuk mainin di zaman sekarang. Seru banget permainan zaman dulu, permainan zaman sekarang. Kalau sekarang kan lebih banyak screen time, ya gitu ya. Kak Farah, aku mau nanya sama dirimu deh, secara psikologis ada nggak sih nih perbedaan yang mendasar dari perkembangan otak dan juga emosi anak-anak yang distimulasi dengan permainan-permainan yang kayak kita dulu nih gitu ya, gobak sodor lah, apa ya, petak umpet dan lain sebagainya dibanding permainan-permainan yang cuma dari screen time mereka aja nih. Ada nggak perbedaan? Sebenarnya banyak banget perbedaannya, terutama mungkin dari kalau kemampuan berpikir bahkan basic-nya namanya executive function, fungsi eksekutif. Itu yang membuat kita jadi bisa bikin planning, bisa menahan dorongan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Di zaman sekarang itu lebih rendah ditemukannya. Kenapa? Karena emang challenge-nya kesempatannya ini sesimpel, tadi ya menyambung kita nonton kartun, dulu aku boleh dijatahinnya Minggu pagi boleh nonton kartun Sama, gitu ya. aku gantian malah. Iya kan? Itu kan kita nggak bisa skip kalau ada iklan. Terus kadang-kadang kayak, ih kesiangan bangunnya, udah lewat Iya, yang udah kita waktunya papa mau. nonton tinju. Dan Iya, tinju. udah bukan jam anak-anak Betul. lagi. Kalau sekarang kan nggak pernah ada ya ketika anak bosan dia bisa skip, dia bisa speed kali 2 gitu. Padahal real life kan nggak kayak gitu. Ketika dia masuk sekolah dengerin gurunya ngomong, siapa yang tahan? Karena nggak bisa dicepetin. Atau gurunya di short video aja deh gitu, kan Iya ada ya? iya dan banyak banget terutama riset tentang short video itu Mhm. ngaruh ke attention span karena bahkan, mungkin Kak Tasya juga ngalamin ya sebagai educator di sosmed kan pasti dikasih taunya tuh tipsnya apa, cuman boleh 7 detik doang gitu, atau kayak 3 detik pertama tuh harus ada hook-nya, kan kita nggak kayak gitu ya di dunia nyata ya, kita harus denger informasi itu secara menyeluruh gitu. Jadi nggak sabar otaknya, pengennya tuh sesuatu yang cepet 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 cepet. Gitu, jadinya itu ngaruh ke banyak hal. Terus juga sekarang anak-anak jadi cukup challenge menurutku untuk menunggu, Mhm. karena nggak biasa bosen. Kak Faras, aku mau nanya lagi nih, ada nggak sih perubahan pola di sosialisasi digital saat ini tuh mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam membaca emosi mereka atau regulasi emosi ya kita bilang ya? Cara mereka itu berempati atau problem solving tuh dengan di era sosialisasi. Kalau dulu kan kita kalau ada sesuatu masalah, kita diajarkan orang tua untuk selesaikan masalahmu sendiri. Mmm. Kalau sekarang kan tadi juga kalau Kak Faras bilang ya bahwa kalau di sosial media atau di, layar gadget kan itu bisa dipercepat atau mau nonton yang, short-short aja. Itu tuh mengubah ya, mengubah bagaimana emosi mereka atau mengubah bagaimana mereka menyelesaikan satu konflik atau masalah gitu. Ya, pertama tadi jadi lebih nggak sabaran ya, terus juga, minat untuk berinteraksi sosial jadi lebih berkurang, karena kan kasarnya ngapain aku nggak perlu main keluar rumah, nggak perlu main sama tetangga, aku bisa terhibur. Kalau kita dulu kan, ya udah kalau di kamar ya mungkin bosan Mhm. lama-lama, gitu. Terus tadi terkait sama perkembangan emosi, ada riset yang menarik tadi aku baru baca dari UCLA, mereka meneliti anak-anak yang 5 hari camping Mhm. gitu ya, jadi kan nggak pakai gadget sama sekali. Setelah itu mereka lebih bisa mengenali emosi dengan lebih baik dibandingin anak-anak yang nggak ikut campnya. Jadi sepenting itu juga kita punya waktu tanpa gadget gitu untuk anak-anak karena ternyata mempengaruhi juga cara mereka melihat, emosi orang-orang di sekitarnya. Karena kan beda ya, Mhm. interaction yang real Mhm. sama yang mereka pelajari lewat film. Apalagi kalau anak-anak yang mungkin sering nonton
kartun atau film yang nggak realistis gitu, cara bicaranya nggak realistis. Aku sering banget sih ketemu anak-anak umur balita, cara ngomongnya tuh, YouTube banget gitu, nggak "Hai kayak guys, apa kabar?" Gitu-gitu. atau nada Ting-ting iya, atau aku mau. nadanya tuh nada nada kartun YouTube banget deh gitu. Begitu, mungkin karena kurang berinteraksi sosial juga sehari-hari. Wow, deh aku dengar juga kalau di sosial media itu juga apa ya, kalau kita nontonin sosial media ataupun gawai atau game itu juga Mhm. apa, mengeluarkan dopamin gitu. Nah, Bermain juga sama sebetulnya ya? iya, tapi kan kalau kalau dopamin itu kan ini ya, neurotransmitter di otak yang Mhm. keluar kalau kita lagi happy. Kalau di gadget yang bahaya adalah dopaminnya terlalu gampang keluar, terlalu instan. Bahkan main game nih, bukan cuman main game ya, tapi perhatiin deh, main game tuh pas ada bunyi tring tring gitu, itu tuh setiap itu terjadi ada dopamin. Atau handphone misalnya ya, handphone itu bahkan, ada riset yang bilang, ada handphone aja nih di sebelah kita nggak ngapa-ngapain, nggak lagi buka, itu ngurangin attention span. Karena tanpa kita sadari, kayak ngecek ada ini nggak ya, Mhm. ada notif nggak ya, gitu. Karena setiap ada notif, ting, dopamin kita juga hit. Nah, kenapa itu bahaya? Lagi-lagi karena di dunia nyata, kehidupan tidak seindah itu, ya kan, kalau lagi kerja kan nggak tiap lagi kerja terus kayak, "Good job," gitu kan, enggak ya. Itu tapi ada loh gimbot kayak gitu tau nggak sih, Kak? Ada ya? Pinter juga Iya. loh, boleh juga. Nah, tapi kan kalau lagi kerja kan enggak, akhirnya daya tahannya, resilience-nya juga ngaruh, jadi bosen dong, jadi nggak seru, gitu. Bener-bener ya, Kak, ya, di era seperti sekarang. Wow, aku mau nanya ke Kak Tasya nih, Kak. Ngomongin sama, jagoan di rumah, Arasya. Wow, kalau kita tahu ya teman-teman Gen Besi di rumah sana bahwa Arasya adalah seorang kolektor kipas angin mungkin yang paling muda yang ada di dunia ini. Sebagai orang Iya, tua nih, sempat khawatir gak nih kok kayaknya anak saya hobinya agak berbeza nih, agak iya berbeda benar. dibanding anak yang lain, atau justru melihat bahwa ini proses eksplorasi Arasya yang, bagus kok gitu, positif kok, gimana nih tanggapannya? Dari pengalamanku ya, menurut aku anak itu bisa belajar dari bermain dan permainan apapun itu bisa menjadi satu ajang media untuk kita mengedukasi anak kalau kita mau bikin itu jadi suatu media pembelajaran. Jadi kalau misalkan mungkin aku anggap, itu hobi yang aneh dan aku kayak nggak Mhm, ngapa-ngapain gitu ya, nggak aku explore gitu mhm. ya, mungkin itu hanya akan jadi suatu keanehan gitu. Tapi akhirnya dari koleksi dari pertama dari curiosity dia sih sama kipas angin ini, gimana caranya bisa dijadikan si kipas itu jadi media pembelajaran. Jadi di tiap perkembangannya Arasya itu, dia kan mulai tertarik sama kipas angin itu tuh dari umur 1 tahun. Mhm. Itu udah mulai, aku masukkan gimana caranya ini bisa jadi dia belajar di tiap tahapan perkembangan. Jadi kalau pas di umur 1 tahun, dia itu kipasnya lebih ngekoleksi warna-warnanya. Jadi dibeliin kipas yang kayak kecil-kecil warnanya beda-beda. Dia belajar warna tuh dari situ. Kemudian dia belajar untuk ngurutin mana kipas yang besar sampai kecil Ukuran gitu, gitu dari ya. ukurannya dia jejer gitu kan, kipas-kipas yang kecil, kipas-kipas yang besar. Kemudian dia juga belajar berimajinasi dari situ. Jadi nanti role playing sama kipasnya atau dia pura-puranya kayak jadi tukang servis bengkel. Nah, kebetulan suamiku kan engineer. Mhm. Jadi dia sangatlah, Cocok mendukung nih gitu. hobi anaknya untuk Mhm. bongkar pasang kipas. Jadi sekalian diajarin juga tuh kayak komponen-komponen kipas tuh apa aja, habis itu cara problem solving kalau misalkan troubleshooting kipas gitu, kalau kipasnya itu, eee mati karena ini tuh karena apa, dikasih tahu. Terus cara kipas itu bekerja juga kita kasih tahu. Kemudian akhirnya itu pas udah umur 3 gitu dia lebih seneng lebih ke eksperimen. Jadi dia tuh memperhatikan si kipas itu, kayak dia eksperimen kipasnya kayak baling-balingnya dia ganti. Oh dia tahu nih kalau misalkan baling-balingnya besar, kipasnya kecil, suaranya bakalan kayak gimana, apa yang terjadi gitu. Makanya sekarang dia udah di tahap kayak jadi analis Oh, kipas aku pikir ya. sekarang di tahap udah buka bengkel. Kayak konsultan kipas, Mhm. itu tuh, Gen Besti mungkin ada yang suka DM aku nanya, "Tolong tanyain ke Arasya ini kalau kipasnya kayak gini kenapa?" Nah dia tuh tahu karena dari eksperimen-eksperimen kipas dia itu. Jadi menurutku sih hobi apapun itu kalau kita bisa arahkan ke arah yang positif, kita juga tahu gimana tahapan perkembangan anak, mereka butuh diajarin apa, bisa banget medianya mainan itu, apapun itulah mainannya ya. Tapi dulu pernah ini nggak kata Tasya, Mhm. konsultasi ke pediatri atau ke psikolog anak bahwa, "Ini anak kok agak Iya, beda," aku gitu? kayak, "Dia unik banget nggak sih? Kayak dia aneh nggak sih kayak gini?"
Emang di umur 1 tahun itu udah mulai, anak tuh suka mengkoleksi, mulai ada satu interest. Mungkin kalau anak-anak lain Mainan interest-nya di kayak mobil, apa, dinosaurus. kenapa dia kipas Kebetulan ya? anak aku kipas Mhm, angin gitu kan, jadi bukan hafal nama-nama dinosaurus, hafal merek-merek kipas kipas angin, gitu dan kan. punya ruangan sendiri katanya? Iya bener, jadi kalau kata, psikolog sih selama itu masih wajar aja, terus maksudnya aktivitas sehari-hari, tumbuh kembang dia juga, baik-baik aja sih, it's fine. Memang dia punya hobi yang unik aja dan kebetulan aku sebagai orang tuanya juga kayak, ya udah nggak apa-apa Dukung lah gitu, ya, dukung-dukung aja dukung gitu. apalagi juga bisa membantu ketika di rumah kipas angin rusak ada anakku ya gitu ya? Bener, plusnya mungkin kalau dari kekurangannya mungkin, minusnya nih ya, punya kolektor kipas gitu kan, ya mungkin orang nganggep kayak ini sesuatu yang aneh gitu karena jarang, sama minusnya mungkin rumah jadi sempit banget ya. Sama listrik naik nggak sih kalau dinyalain Kalau semuanya? dinyalain semua tagihan listrik saya dan orang-orang harus pada pakai jaket ya takut Mhm, masuk angin. Tapi sisi positifnya R itu jadi minim banget terpapar gadget di, usia-usia, early childhood dia gitu, di usia-usia awal tuh sampai kayak waktu itu aku pernah, ngasih dia game melukis gitu pakai tab gitu kan melukis, terus dia kan kayak melukis warna ijo, terus dia tuh sampai ngeliatin tangannya, kok tangan dia nggak warna mhm. ijo gitu saking dia gapteknya, gitu kan kasihan ya. Tapi, itu mungkin ada plus minusnya gitu kan. Plusnya ya itu mungkin screen time dia nggak terlalu yang minat banget Mhm. screen time sampai di usia sekolah dia sekarang, karena udah mulai banyak temen-temennya juga. Sekarang kan, anak tuh main ya itu kan, Mhm, mainnya tuh main game mhm, bareng, mabar nobar, bareng gitu. Jadi ya udah sekarang udah mulai baru terekspos sama, gadget tuh sekarang-sekarang gadget. Oh ini. jadi, kipas angin tapi masih tetap nggak berlalu ya, masih tetap disukai gitu ya, diminati ya? Masih suka kalau aku tanya, "Ar kan umurnya udah 7 tahun nih, udah nggak usah suka kipas lagi ya, kipasnya mama loakin aja." Dia nggak rela gitu. Terus dia bilang kayak, "Iya memang aku sekarang udah jarang main kipas, karena kan aku udah tahu ulik kipas kayak gimana. Terus juga kalau koleksi juga aku nggak apa-apa deh kalau kata mama nggak usah nambah, karena aku udah punya semua merek. Tapi aku kan kolektor, jadi Luar biasa. aku nggak bisa tuh kalau misalkan kipas aku berkurang," kata dia kayak Ya gitu. nggak papalah kamu berbagi untuk warga-warga yang sedang kepanasan gitu ya. Masalahnya susah disuruh berbagi. Sama lagi, tadi berarti sekarang udah beralih ke game online gitu, Mulai tahu mulai sih mulai game-game tahu. Ada itu. aktivitas atau ini lagi nggak sih aktivitas-aktivitas atau aktivitas lainnya nggak sih selain kipas angin dan game online itu? Pastinya lah Mhm. sekolah, habis itu kalau olahraga dia tenis sama renang gitu. Terus dia juga, sempet ada ekskul, kayak sains gitu. Terus sekarang ekskul dia juga dia memilih ekskul yang sangat, unik juga ya, pottery gitu kan, keramik Keramik. gitu, cuman dia, aku lihat sih dia paling tertarik memang sama yang kayak berhubungan dengan, STEM gitu Mhm, ya, dengan sains, dengan sains, kayak bikin oke. sesuatu gitu, kayak bikin-bikin sesuatu tuh dia suka banget. Kalau kalau di rumah juga sukanya dari barang-barang bekas gitu ya, kayak misalkan bekas kardus, botol, Bikin itu tuh apa? dia seneng banget. Kalau di rumahku kan udah mulai pilah-pilah sampah Mhm. gitu kan. Itu sampah-sampahnya sebelum kita setorkan gitu ya ke bank sampah atau mana, dia dulu tuh yang berkarya. Dia bikinlah karya apalah, boneka-bonekaan dari barang-barang bekas itu atau kayak kipas dari barang-barang bekas itu, apapun itu dia suka banget Tapi main itu. in the good way ini positif ya gitu Ya. kan. Tapi pernah nggak sih Kak, kalau Kak Tasya itu ngelihat bahwa di satu titik si Arasya lagi mengembangkan bakatnya atau minatnya gitu ya, pernah mulai waspada nggak kalau, "Oh ini ketertarikannya kayaknya harus, jangan ke sini deh," atau kayaknya, "Ini kita lanjutin lagi deh." Pernah dalam posisi atau proses itu nggak sebagai orang tua? Iya, pastinya kalau kita kan sebagai orang tua pengen tahu anak kita kayak gimana, potensinya di mana. Banyak juga tes-tes yang aku lakukan ya untuk tahu potensi R di mana, dari mulai yang kayak, pakai metode itu genom gitu, jadi pakai DNA, dia lebih kayak, cocoknya ke arah mana, sampai kayak kita juga harus cobain ya, berikan kesempatan, kepada si anak tuh untuk nyobain berbagai macam hal, sehingga kita bisa nilai juga gitu, dia lebih mampunya di mana. Kalau aku lihat-lihat sih emang R kalau dari segi atletisnya nurun kayak mamahnya ya, Mhm. kurang-kurang atletis gitu ya, agak-agak motoriknya agak Mhm, agak minus gitu mhm. kayak Agak mamahnya, rebahan dan mageran agak ya? mageran gitu. Tapi dia lebih lebih suka ya itu, lebih ke bidang-bidang STEM ya akademis tadi ya? kali ya, Mhm. heeh. Dia suka suka belajar,
terus suka, kayak kalau ditanya mata pelajaran favoritnya apa, matematika, kayak gitu. Kayaknya dia lebih suka ke arah-arah situ sama ya itulah bongkar pasang, arts Oh. gitu kali ya. Jadi kan arts gitu ya, jadi bisa mengeksplorasi banyak hal. Nah, tapi kan seru ya kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua apa saya sebagai om belum jadi orang tua nih ya, sebagai om gitu kan, kalau ngelihat anak kayaknya anteng dan fokus gitu Ya. kan di satu, bidang atau hobi yang mereka suka tuh kayaknya seru nih. Pernah nggak sih kalau Arasya nih, antengnya tapi nggak di, hobi-hobi yang kreativitas, tapi di gadget gitu, pernah nggak, Kak? Pasti, itu Terus pastilah gimana nih? karena maksudnya, manusiawi aja Mhm. sih kalau maksud aku kalau kayak aku aja anteng kok Mhm. kalau dikasih Ya gadget. iyalah kita juga bisa 24 kali Iya, 7 maksudnya diem aja. kayaknya yang aja tuh sampai yang bilang, "Kayaknya mamah deh yang kecanduan gadget," gitu. Kayak apalagi kerjaan aku banyak di sosial media ya Mhm. kan, jadi kayak terus kalau kita ngetik atau apa kan sering dari HP, sekarang kan lebih gampang ya. Jadi dia ngeliatnya tuh kayak, "Ini mamahku tuh gadget banget," gitu. Nah justru kayaknya lebih aku yang harus memperbaiki diri supaya bisa jadi role model yang baik, di era digitalisasi ini. Supaya bisa kayak punya role model, apa ya, mengeksplor dunia digital yang baik gitu, yaitu orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya tantangannya di situ sih, kita juga sebagai orang tua gimana caranya supaya bisa jadi role model yang baik. Kalau anak udah pasti anteng dikasih gadget, tapi, tergantung juga sih, dulu tuh sempet ada masanya dia nggak terlalu tertarik juga. Jadi serba salah ya, Mhm. maksudnya, sebagai orang tua pasti ya gitu ya, anaknya sukanya gadget, kitanya insecure, anaknya nggak suka gadget juga kitanya insecure. Karena kan ada orang tua yang, anakku udah pintar ini loh pegang handphone udah bisa ini loh, anakmu masa belum bisa?" Kadang-kadang kayak gitu kan. Iya, sama ini juga kayak misalkan, waktu itu aku pernah traveling lama nih di pesawat gitu. Itu karena dia nggak nggak terlalu Tertarik? tertarik Mhm. ya sama gadget, maksudnya mungkin dia lebih tertarik yang kayak main kipas atau apa gitu kan. Jadi ya baru dikasih gadget bentar kayak udah, Nggak bingung ngapain Aku gitu. pengen ini dong, pengen nyusun-nyusun kipas aku pengen ini dong." Kitanya juga harus kasih aktivitas ke Aku pikir anak. mau baling-baling di pesawat mau dia turun mau diliatin gitu, enggak ya? Enggak sih, nggak Nggak kelihatan kelihatan. baling-balingnya. Ya jadinya harus bawa mainan, activity book gitu yang bisa membuat dia terhibur gitu. Jadi ya choose your own battle Mhm gitu ya. mhm. Kalau misalkan memang, anaknya suka gadget pastinya ada resiko juga. Mungkin ada, instant gratification juga Mhm mhm. sebagai orang tua gitu ya, di mana kita kayak, lebih banyak nih me time-nya, kita bisa lebih anaknya anteng kalau Mhm dikasih gadget gitu kan. Cuman pastinya ada resiko juga mhm. kan, takut anaknya, adiksi atau Mmm. kayak ada speech delay atau apapun itulah yang berhubungan sama, screen time yang berlebih. Tapi di sisi lain kalaupun kayak kita membatasi, jangan anggap itu sesuatu yang kayak, "Oh, ini hebat banget ya Mhm. anaknya nggak suka gadget pasti ini." Enggak juga, di balik itu pasti orang tuanya juga berusaha menghibur Ada rasa anaknya. bagaimana? Pasti ada juga tantangannya. Jadi apapun pilihannya ya semuanya punya tantangannya dan challenge-nya masing-masing sih Betul, aku sebagai pikir. orang tua. Nih, aku mau ke Faras nih, Kak Faras, sebagai seorang psikolog ya. Kadang-kadang orang tuh bangga, anakku anteng loh, dikasih gawe tuh anteng loh, diem loh," gitu. Nah, tapi kan Kak Tasya juga tadi bilang sama kita bahwa itu juga tantangan sebagai orang tua gitu. Kalau diikutin terus-menerus gimana sih pengaruhnya sama pembentukan karakter mereka? Atau benar nggak sih bahwa kalau terlalu lama didiamkan akan ada, apa ya, toleransi level mereka terhadap rasa bosan dan penolakan itu akan berbeda atau berubah secara tiba-tiba, seperti itu? Iya, sebenarnya sih secara natural semua orang pasti anteng lihat gadget, karena Betul. memang didesain untuk itu, Mhm. games, video dengan speed yang sangat cepat, bahkan ada yang bandingin kartun kita yang kita dulu tonton 90-an sama kartun anak zaman sekarang tuh beda banget, intensitas suaranya, Mhm. Speed-nya gambarnya. juga loh beda loh. Iya, jadi emang udah pasti sih Mhm. anak kalau dikasih dia akan anteng, gitu. Jadi itu sebuah fakta yang nggak perlu dibanggakan karena Mhm. memang pasti terjadi, tapi tadi ada resikonya. Resikonya adalah ketika anak melalui, peristiwa atau apa ya, kegiatan yang mungkin tidak secepat itu, Mhm. dia akan lebih gelisah. Dia mungkin akan bilang bosan. Ini mungkin akan sering dialami mama-mama kalau anaknya, lagi libur sekolah nih kan, bentar lagi Mhm. libur sekolah ya. "Ma bosen, aku ngapain Mhm. lagi?" Gitu. Karena mereka terbiasa, dapat hiburan yang sangat cepat, gitu. Jadi lebih tadi ya, nggak sabar. Terus juga apalagi kalau, orang tua tuh menjadikan gadget untuk kayak jadi, apa ya, kasarnya, istilahnya tuh
pacifier, emotional pacifier. Anaknya baru rewel dikit udah nih nonton. Mhm. Akhirnya keterikatannya tuh emosional juga ke gadget. Bukan cuma karena suka, tapi karena itu memberikan aku kenyamanan. Mhm. Kalau aku sedih aku lihat gadget jadi seneng. Mhm. Nah itu tuh yang jauh lebih bahaya dan jauh lebih bikin, kecanduan Aku boleh Wah, nanya nggak sih boleh Mbak boleh. Faras? Karena kan kalau anak-anak Mhm dikasih gadget biasanya pas kita stop gitu mhm, ya, biasanya mereka langsung tantrum. Tantrum. betul, Ada nggak sih tipsnya mhm gimana supaya ketika kita mau menetapkan screen time gitu ke anak dan udah waktunya tuh mhm mereka udah udahan gitu mhm. screen time-nya dan meminimalisir tantrumnya anak-anak tuh gimana? Oke, pertama pasti kesepakatannya dulu yang benar-benar harus jelas, di awal tuh berapa lama gitu dan kalau anak belum bisa baca jam kita perlu bantu pakai timer. Tapi Mmm. kalau udah bisa cukup kan misalnya seumuran R udah bisa sampai jarum pancangnya di angka sekian gitu ya, kayak gitu. Terus, di-remind bertahap itu juga membantu, 5 menit lagi ya gitu ya. Karena kadang-kadang yang bikin kesel tuh karena lagi seru-serunya terus Tiba-tiba disuruh diangkut matiin, iya gitu ya? kan, karena mungkin dia belum bisa anticipate berapa lama lagi. Gitu. Terus, mau nggak mau harus tega ketika sudah ada kesepakatan bahwa alarm bunyi atau waktunya sudah habis, "Ayo," kalau aku biasanya nanya, "Mau kamu yang matiin atau ibu yang matiin? Atau ibu yang ambil?" Karena waktunya udah habis gitu kan. Lama-lama pasti anak nurut dan, nggak belajar bahwa tantrumnya itu akan menghasilkan yang dia inginkan. Karena Mmm. tantrum tuh kan banyak ininya ya, banyak, tujuannya. Mhm. Kalau tantrum yang karena gadgetnya mati, ya berarti dia tantrum karena masih pengen nonton. Kalau orang tua akhirnya, "Udah bolehlah 3 menit lagi deh, 5 menit lagi," ujung-ujungnya anak akan tahu, "Oh berarti besok aku nangis lagi aja, aku akan dapat Oh, ekstra." excuse Jadi terus. emang harus konsisten dan harus agak-agak tega gitu sama Agak-agak ala VOC ya. nggak harus marah-marah sih, kan bisa sambil tenang, baik Mhm. hati, cuma ya tetap tetap diambil, Mhm. nggak boleh, "Aduh kasihan anakku nangis," ya Yap, enggak, ada biarin batasannya ya. Kakak aja. segitu nggak, Kak? Pernah tantrum nggak? Atau, di rumah nggak? Karena tadi juga cerita nggak terlalu suka gawai gitu kan, gimana? Pasti tetap aja sih ada tantrumnya gitu kan, misalkan dia lagi, apa ya, misalkan lagi main game terus diudahin padahal lagi seru gitu, tapi bener banget sih tips dari Mbak Faras gitu yang aku terapin juga. Kita seenggaknya kasih beberapa warning dulu gitu kan, kayak aku selalu perhatiin juga kan apa yang dia lagi mainin, terus pertama biasanya aku ajak ngobrol misalkan nih kalau lagi nonton gitu kan, lagi nonton sesuatu, biar dia nggak kayak lagi fokus Mhm. banget, jadi aku ajak ngobrol dulu kayak, "Ih, itu ceritanya lagi apa sih, Ar? Oh, ini lagi ini nih," atau pas dia lagi main game, "Ini nih aku lagi satu level lagi nih, seru nih lagi lompat. Oke, nanti kalau misalkan udah selesai yang level ini udah ya, udah selesai ya kita mainnya ya," kayak gitu. Nah, dan terus diingetin lagi gitu, "Eh, kamu udah nyampe yang sini ya, bentar lagi udah selesai dong. Habis ini kita udahan ya," gitu. Jadi itu meminimalisir tantrum, karena kalau tiba-tiba kayak lagi seru-seru, bayangin aja kalau misalkan kita sendiri lah orang dewasa lagi ngetik baru Mhm. setengah terus tiba-tiba Ngambil. diambil, ngamuk nggak sih Mhm. gitu kan, pasti ngamuk lah gitu dan aku sadari hal itu. Jadi, tipsnya kayak gitu berguna Tapi banget ada sih menurutku. kesepakatan-kesepakatan nggak di antara, Kak Tasya sama Arasya? Bener, ada kesepakatan kayak misalkan, apa, konten yang, boleh dia akses, seperti apa konten-konten yang bagus buat dia. Terus kalau main game pun juga kayak gitu, pastinya aku sama suamiku harus terjun dulu ke dalam gamenya. Kita harus mainin dulu sehingga kita bisa menilai ini cocok nggak buat buat mereka gitu, nggak cuman kayak dengerin, "Ini katanya bagus kok, ini katanya bagus," atau kayak, ini seru." Tapi mau nggak mau aku ya harus mendampingi gitu kan. Jadi aku harus masuk dulu tuh ke game tersebut gitu. Kayak kita sebutlah misalkan Roblox Mhm. gitu. Anak aku emang nyobain tuh Mhm. Roblox, tapi sebelum anak aku mainin, aku sama suamiku dulu Mmm. yang cobain Roblox. Dan kita lihat memang di situ permainannya beragam banget dan kayak banyak banget yang nggak jelas, Mhm. banyak banget yang memang bukan buat anak-anak. Sehingga kita harus cari cara gimana caranya biar bisa ngefilter. Ternyata ada fiturnya gitu untuk ngefilter mainan-mainan yang, misalkan ada unsur violence-nya atau apa, itu tuh kita blok gitu, jadi nggak muncul Mhm. nanti di akun anak. Pokoknya udah kita filter, terus kita juga matiin kayak fitur chat apa segala macam yang membahayakan anak, dan kita pilihin juga jenis permainan apa yang dia boleh. Kita ikut juga main mabar juga Mhm. sama dia Ih, gitu. seru ya. Iya, apalagi suami aku seneng banget mabar sama anaknya gitu, salah satu ya bonding Orang tua digital betul. parent zaman sekarang ya, ya dengan mabar sama anak. Karena kalau enggak pasti ada gap juga, maksudnya ya nggak bisa relate ke mainan anak gitu, nggak bisa hadir dalam, ruang digital anak, itu juga
juga menurut aku sendiri sih malah lebih bahaya Mhm. gitu ya, mendingan kita involve sekalian, kita senang-senang bareng, yang positif kita enforce, kita juga kasih tahu batasan-batasannya seperti apa. Aku juga kasih tahu screen time sehari seperti apa, berapa lama waktunya. Kemudian kalau kayak YouTube bahkan Shorts itu nggak boleh sama sekali. Mhm. Karena kan kalau di usia sekarang kadang dia udah nggak mau lagi tuh YouTube Kids karena kayak, Mhm. ini terlalu Betul. bayi gitu kan. Dia pengen tontonan yang lebih mungkin yang lebih sesuai sama Usianya ya. kesukaan Mhm dia mhm gitu. mhm. Tapi aku matikan fitur Shorts itu juga bisa, emang agak agak susah sih. Maksudnya harus nggak boleh gaptek lah gitu kita sebagai orang tua. Seru seru seru, bener. Karena Mhm. gini ya, Gen Besti juga di rumah sana banyak banget orang tua yang berpikir gini, "Anak saya lebih pintar dibanding saya." Ya udah habis itu udah lepas gitu aja. Ternyata enggak ya, ternyata kita juga bisa belajar dan turun terjun langsung sama anak-anak, Betul. mendampingi mereka. Ini keren banget sih. Kamu tepuk tangan buat diri kamu keren banget sih. Aduh terima kasih, masih Wow. belajar. Wah, Tapi aku dukung loh kalau apa? misalkan aku sadar banget nggak semua orang tua bisa melek digital kayak aku dan suami gitu yang bisa punya waktu, punya energi, punya kemampuan juga untuk, menyelami dunia, gadget dan ruang digital ini. Jadi kayak Pepe Tunas yang Mhm, kayak membatasi, anak-anak anak-anak. untuk akses ke sosial Mhm, media, ke game termasuk game Roblox mhm. gitu, itu juga aku dukung karena aku sadar banget Eee, ribet gitu Mhm. kalau misalkan kayak semua orang tua dituntut untuk kayak Harus jagain paham dan anaknya jaga gitu satu-satu. ya. Aku sadar banget gitu nggak semua orang bisa kayak Ih, gitu. seru banget ya bagaimana kita sebagai orang tua tuh juga paling tidak tahu apa yang dimainin sama anak-anak. Nah, semakin banyak anak-anak yang bermain ini di sosial media, entah game, kan jadi satu kecanduan. Kadang-kadang mereka mengisolasi diri sendiri itu, Kak Faras. Lama-lama jadi kayak istilah kayak anak sekarang, aku tuh introvert, padahal introvertnya dibuat-buat kayaknya. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Faras ini, ada nggak sih resiko gangguan emosi yang jangka panjangnya yang mengintai anak-anak kalau mereka terlalu lama mengisolasi diri mereka sendiri nih? Gitu. Ya tentu, kalau misalnya penggunaannya itu masih dalam kadar yang sehat ya, banyak benefitnya juga tadi main game. Apalagi game dan sosmed buat anak kalau mungkin usianya udah remaja, itu jadi sarana untuk bonding sama teman. Mungkin nggak masih remaja ya, anak SD juga kan tadi main main barengnya di game. Tapi itu kan bukan interaksi yang benar-benar real. Jadi yang nggak boleh adalah kalau, mereka sampai nggak mau berteman, nggak punya teman di dunia nyata. Karena kan support sistemnya tentu berbeda kalau misalnya nggak punya teman, sama sekali di dunia nyata, gitu. Jadi ya anak-anak yang, nggak sehat penggunaan gadgetnya secara berlebihan itu ya berkorelasi sama gangguan kecemasan, gejala depresi. Apalagi kalau kita ngomongin sosmed, sosmed itu kan isinya unrealistic expectation bandingin, hidupnya Standar sama. TikTok ya, Iya, kayak kita dulu pas umur 11 12 ya kita bandinginnya kan sama teman sekelas aja ya. sama artis biasanya, "Ih, Iya, Tasya udah tapi bisa kan begini aku belum," tapi gitu. artisnya pun dulu kita belum tahu personal life-nya kan ya, paling bandingin, "Ih, tas temen bagus," gitu. Kalau sekarang kita bisa bandingin sama anak presiden tuh misalnya, yang kayak, dia udah sampai sini, liburannya jauh banget," gitu. Jadinya perasaan cukupnya itu yang jadi missing, jadi banyak FOMO-nya dan ujung-ujungnya tentu jadi tadi ngarahnya ke gangguan kecemasan, gangguan depresi, Overthinking, overthinking. bahkan banyak yang self diagnosis, "Aku bipolar kayaknya," Iya, gitu. dan yang paling banyak banget sekarang ADHD, banyak banget sekarang kayak, "Kak, Mhm. aku ADHD ya, gini 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 gini." Tapi sebenarnya mungkin semua orang udah mengalami penurunan kemampuan fokus tadi ya, Mhm. secara umum, gitu. Terus juga kecemasan sosial karena nggak jarang bayangin ya kalau anak, terlalu sering terpapar gadget dari kecil dia jarang main sama teman, jarang ke rumah teman. Tentu ketika berinteraksi dengan teman lebih canggung kan, akhirnya jadi, cemas gitu kalau ada di situasi sosial, itu juga Wow, lebih rentan. itu Aku boleh nanya nggak? boleh dong acara ini tenang aja kamu boleh bertanya Kayaknya lebih apapun, banyak aku yang nggak konsul apa-apa, Gen Besti. aku menarik Ini tahu konsul ini. gratis Kamu nih kalau mau jadinya nanya nih. juga langsung aja di kolom chat ya, boleh Oh, ya? bisa gitu. Bisa, nanti akan dibalas langsung sama Kak Farah, senang saja. Mbak Faras mau nanya, eee, a apa sih red flag-nya yang Mhm sekarang kan gini, kalau misalkan anak-anak, kita tahu ya kalau misalkan diambil gadgetnya pasti mhm. mereka kayak tantrum Iya, atau kayak marah atau mhm adalah kayak gitu. Tapi, apa yang membedakan itu kayak masih normal, mhm. wajar tantrumnya sama nih anak udah kecanduan nih, Oke udah oke. adiksi. Red flag apa yang harus diperhatikan mungkin sama orang tua Oke, gitu? kecanduan tuh sebenarnya semua kecanduan tuh mirip. Jadi kecanduan gadget sama kecanduan narkoba gitu ya, mekanisme di otaknya sebenarnya mirip. Jadi ada
withdrawal symptoms. Kalau Gimana tuh? kalau, obat itu kan kayak ada yang namanya sakau, ketika Mhm. diambil tuh kayak, kayak nggak bisa banget. Nah, itu salah satu yang sering terjadi, bener-bener nggak bisa function. Bukan cuman nggak bisa function dalam 3 menit, 5 menit habis itu lupa, tapi mungkin jadi nggak mau sekolah, jadi kayak kehilangan, hidupnya gitu. Terus juga levelnya tuh toleransinya ningkat mulu. Jadi mungkin, awal-awal setengah jam aja udah happy, lama-lama nggak mau, maunya 1 jam, maunya 2 jam, maunya 3 jam. Terus jadi sering akses, sembunyi-sembunyi, mungkin di luar kesepakatan, tiba-tiba, handphone mamahnya udah dibuka gitu malam-malam misalnya ya, kayak gitu. Dan Mmm. akhirnya kalau udah sampai gangguan psikologis itu dia harus menyebabkan dysfunction biasanya. Misalnya apa? Jadi nggak mau makan, karena, banyak banget tuh, gamers misalnya sampai nggak makan, sampai nggak tidur, gitu. Sampai nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, karena hidupnya tuh kepalanya tuh pokoknya main 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 main, bahkan mungkin lagi nggak main aja otaknya masih mikirin itu. Itu biasanya kalau udah di level adiksi tuh, itu yang terjadi, Itu dopamin apa tadi gitu. bilang dopamin di sosial di gawai itu ya? Iya, Udah terlalu udah terlalu itu iya ada karena sakaunya ya? Aduh. sama kan, narkoba itu juga ngasih dopamin. Jadi kalau kita ngomongin mekanisme adiksi apapun kurang lebih tuh mirip, yang terjadi di tubuhnya, Wow, gitu. ini Kak Tasya nih aku juga mau nanya nih, kan tadi kalau dengan pertanyaan Kak Tasya, ngelihat bahwa anak-anak bagaimana sih perbedaan tantrum dan enggaknya. Mhm. Nah, ini kan juga pertanyaan banyak orang tua di luar sana ya. Kak Tasya tahu nggak, atau punya pengalaman dari keluarga atau teman-teman terdekat gitu ya, di generasi-generasi kita sebagai orang tua itu udah melek nggak sih terhadap isu kesehatan mental, terutama buat anak-anak di era digital kayak sekarang? Atau bahkan, "Wah saya baru tahu juga nih kayak gini," gitu? Rata-rata sih orang, yang seusia aku, maksudnya yang millennial Mhm, parents gitu Mhm. ya, menurutku sih udah banyak tahu informasi. Pastinya aku nggak bisa mengeneralisir Iya. juga, tapi maksudnya di area pertemananku lah mhm seenggaknya di mhm. circle aku gitu ya, circle ibu-ibu yang terdekat sama aku, seenggaknya di sekolah anak aku misalkan, itu sih udah pada aware pastinya ya sama mental health, sama resiko-resiko dan juga bahaya yang bisa ditimbulkan dari, digital ini ya, digitalisasi. Cuman, pastinya tantangan kita semua adalah meng-enforce-nya gitu, Mhm. kayak aturan, batasan, bahkan itu tadi, kita sebagai role model Mhm. dari anak-anak kita bisa nggak sih ketika makan malam sama anak nggak megang HP gitu, itu aja udah jadi challenge sendiri buat aku gitu kan, Iya. sama suamiku. Karena kayak kita berdua kadang untuk kayak selesai kerja tuh pengennya kayak scrolling aja gitu kan gitu, tapi kita sadar juga kita masih punya anak-anak yang ngelihat juga, mencontoh kita juga gitu kan. Mama aja boleh tuh makan sambil main HP terus gitu kan. Mhm. Malah tuh yang ngomong HP terus tuh anak aku, jujur dia Apakah dia cocok jadi orang tua dibanding dia kamu terus gitu? kayak, "HP terus, mama nih udah kecanduan nih." Kayak gitu. Jadi bahkan dia yang suka ngingetin aku gitu ya, namanya juga keluarga ya, kita Mhm. saling mengingatkan pastinya. Terus aku juga jadi tersadar bahwa ya, itu tadi mungkin challenge dari beberapa dari kita, gimana caranya kita bisa jadi role model yang baik, dari sebagai, digital parents gitu ya, supaya anak-anak juga punya kebiasaan untuk, menggunakan gadget yang sehat, kemudian bisa, kita menciptakan, ruang digital yang aman juga buat anak-anak kita gitu. Tapi kalau dari segi awareness-nya aku rasa sih orang tua di luar sana rata-rata udah tahu ya kayak bahayanya seperti apa ketika adiksi mungkin kalau anak-anak yang masih balita biasanya pada takutnya speech delay tuh Mhm. ya, Mbak Faras ya, kalau kebanyakan main gadget kurang interaksi dua arah jadinya dia kayak agak, susah untuk terlambat untuk berbicara, rata-rata sih orang-orang mengerti itu, tapi balik lagi, gimana nih kita sebagai orang tua bisa meng-enforce ataupun bisa melaksanakan itu di rumah masing-masing. Sementara kita pun juga kadang masih terlena juga di gadget, kadang kita pun juga pengennya, pengen cepet aja deh anak biar anteng dikasih gadget aja gitu, padahal ada resiko-resiko atau bahaya-bahaya yang mengintai gitu kan di balik itu semua. Wow, itu sekarang, kalau kita lihat juga banyak orang tua yang udah mulai peduli terhadap kesehatan anak, apalagi dengan banyaknya informasi-informasi yang masif. Nah, aku mau tanya di Kak Faras nih, sebagai seorang psikolog klinis itu di ruang praktek, sekarang apa sih yang menjadi, apa, pasien yang paling banyak itu perkembangan emosionalnya atau secara psikologis apa sih yang paling banyak Mhm. dikasuskan gitu loh? Kalau si anak-anak sih tadi, masalah perkembangan speech delay, nggak fokus, itu sih yang paling sering dan memang,
seringkali ternyata masalahnya di stimulasi, di gadget. Jadi anak itu sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Anak ini kalau situasinya lagi aman dia bisa fokus, tapi karena di rumah lagi-lagi terlalu banyak stimulasi, paparan, mainannya banyak banget itu juga sebenarnya bikin anak jadi nggak fokus. Itu. Kalau remaja ya tentu, beda lagi isunya, gangguan kecemasan, gangguan depresi itu banyak banget. Gejala tadi ADHD juga jadi susah fokus, di kelas itu juga salah satu yang sering muncul, gitu. Boleh Dibandingin dulu tanya? boleh, tenang aja silakan. Kata Gen Besi nanya mulu nih orang. Apakah kamu WhatsApp Kak Tasya di pertanyaan kamu, pertanyaan dia nih? Silakan Kak Tasya. Untuk anak-anak dari rentang usia misalkan 2 sampai 10 tahun lah, Mhm. 2 sampai 10 tahun. Untuk nge-balance antara gadget Mmm, sama, stimulus lain, ya, aktivitas apa sih yang Mmm. diberikan selain gadget gitu ya, yang bisa memicu, mhm. tumbuh kembang yang Mhm. baik gitu? Aku pernah baca risetnya untuk menyeimbangkan paling bagus itu aktivitas fisik dan aktivitas outdoor, karena kan itu yang kurang ya. Iya. Kalau outdoor juga kan anak belajar untuk kayak menggunakan semua sensorinya, warna, ngelihat daun, ngelihat, merasakan angin, kayak kayak gitu kan nggak berasa ya. Jadi emang sangat meng-encourage orang tua kalau weekend, "Yuk kita keluar," jangan mager juga, kalau aku tahu mager banget, aku juga mager. Kalau anakku kayak ngajak main bola, ngajak ke taman, Tapi kan ayo ada istilah gini Kak Tasya, kalau disempatkan. anak-anak sekarang kalau keajak keluar pasti harus mahal gitu, harus ke playground gitu-gitu, harus kayak gitu juga nggak sih Kak? Enggak, cuman emang tidak bisa dipungkiri, tempat bermain di Jakarta tidak terlalu banyak, tapi Mmm. perlu banget sih dipaksa untuk ada kok soalnya kan, ada kok taman-taman area terbuka. Paling enggak lari-lari, main bola sama ayahnya misalnya manjat-manjat, itu kan bagus buat Mhm. perkembangan fisik dan mental, dan buat fokus juga. Kalau outdoor tuh juga ada risetnya anak yang banyak di outdoor itu, attention span-nya bisa meningkat juga, Jadi nggak gitu. perlu ke tempat-tempat yang mahal seperti itu ya, ke taman Enggak. aja gitu ya? Iya, cuman orang tuanya tahan gerah juga aja Ya gitu. bilangin ya nggak apa-apa Kak. Pengalaman Kalau nggak Kalau pribadi mahal pokoknya soalnya. manfaatkan dulu ruang publik Iya. yang udah Mmm. disediakan ya sama Mhm. pemerintah kan banyak Iya, juga tuh yang gratis Di tapi banyak kok. taman-taman, mahal gitu kan, gitu. sebelum dikuasai sama yang Gen Z yang Oh lagi iya pacaran bener ya, ya kita kan, dulu nih ibu-ibu sama anak pacaran antara yang orang menguasai. tua, bonding antara orang tua dan anak di taman gitu seru Iya. ya, Iya gitu ya. seru, Kalau mau iya. kalau nggak sore-sore biar nggak panas Dan gitu. emang untuk ngurangin kecanduan gadget, nomor satunya ya interaksi anak sama orang tua. Mau nggak mau caranya bukan dengan kayak kita larang-larang, kita hukum-hukum, enggak, tapi dengan kita sendiri turun, repot-repotin diri memang untuk membangun interaksi sama anak. Tadi ya main main board games, Mhm. ajak anak ke taman, sampai anaknya sendiri lupa. Kadang-kadang anakku suka gitu, Bener. kayak hari ini, udah jam 5, aku belum screen time hari ini, ya udah Mmm. habis gitu. Itu berarti kan dia nggak kepikiran tentang Mhm. itu. Itu bagus banget kalau bisa mencapai itu. Wow ya, jadi banyak banget cara orang tua untuk melakukan pendekatan bonding dengan anak, kayak tadi ajak main keluar gitu Iya. kan, atau aktivitas-aktivitas fisik mereka seperti itu. Nah, aku balik tadi nih bahasan Kak Tasya bahwa kadang-kadang sebagai orang tua suka lupa ya, nyuruh anak nggak boleh terlalu lama screen time, tapi kadang kita suka, "Aduh nanti dulu deh kayaknya Iya. santai pengen Mhm. scroll sebentar," gitu-gitu. Nah, itu kan ada inkonsistensi seperti itu. Menurut psikolog nih Kak, ada nggak sih pengaruhnya bagaimana kita melihat Mhm. anak yang orang tuanya kayak gitu yang, "Yuk, aku mau aku mau nemenin anakku main." Ya anaknya main sosial media, orang tuanya juga main sosial media, seperti itu. Ada nggak sih pengaruhnya? Yang pasti kan anak lebih cenderung meniru yang dia lihat ya Mhm. daripada ajaran-ajarannya. Jadi pasti nggak akan, firm, nggak akan konsisten peraturannya kalau orang tuanya juga tidak mencontohkan itu, Mhm. gitu. Dan pastinya anak misalnya nih kita bilang, "Makan nggak boleh sambil nonton YouTube ya," misalnya ya, tapi mamanya sambil scrolling IG, kan anaknya jadi nggak ada teman ngobrol ya, dia Mmm. akan bosen. Tapi kalau kitanya sendiri, "Oh ya udah deh kita juga harus ngobrol, kita juga harus," misalnya sambil main sesuatu sama dia, jadi dia juga akan lupa. Gitu, jadi lebih gampang kalau semuanya, konsisten dan berpartisipasi, Wow, Vicky. tadi kan sudah dibahas juga bahwa ada yang namanya SAKO atau adiksi Mhm. terhadap, sosial media yang sama seperti narkoba, seperti itu. Ada lagi nggak sih yang harus diperhatikan sama orang tua ketika Mhm. anaknya mulai terdampak secara mental nih, Mmm. di dunia digital nih? Apa nih, Kak? Iya biasanya sih, kalau ada masalah kesehatan mental pada anak yang kelihatan itu adalah perubahan perilaku. Oke. Tapi untuk bisa notice itu berarti Mhm. orang tuanya juga harus kenal sama anaknya kan ya. Misalnya anakku biasanya ceriwis banget, kok hari ini kok kok dia udah 1 minggu, 2 minggu tuh
diem, jadi malas keluar Apakah dia kamar berhijrah gitu. untuk diam? Oh enggak ya? Biasanya kan ada sesuatu yang lagi Mhm, dipikirkan atau mungkin sering banget kelihatannya dari, performance di sekolah, mhm, betul. kok jadi jelek nilainya, atau gurunya bilang kok anaknya jadi ngantuk, jadi nggak jam istirahat jadi nggak main sama teman. Jadi perubahan-perubahan perilaku itu sih kalau cukup signifikan, kita perlu waspada, paling enggak kita coba mencari tahu dulu ada apa, gitu. Wow, ya perubahan perilaku kan kadang-kadang orang tua tuh merasa bahwa kayaknya anaknya baik-baik saja padahal enggak gitu ya. Denial ya. Bisa Denial, jadi atau anaknya juga pintar, mhm, nutupin, itu juga nutupin. kalau udah remaja sangat mungkin terjadi Makanya juga. harus banyak ngobrol sama orang tua dan Betul. anak ya, komunikasi. Nah, gimana caranya, istilahnya kalau sekarang tuh digital detox nih, Mmm, gimana digital detox yang tepat dan yang mhm, aman buat anak-anak ketika anak-anak mulai merasa kecanduan, oke. terhadap ada perubahan-perubahan perilaku yang tadi ini, Kak? Tadi dengan memperbanyak interaksi, jadi bukan dengan ngelarang langsung kayak misalnya no gadget sama sekali gitu ya. Sebenarnya mungkin itu works untuk some parents, tapi kalau terlalu ekstrim, tadi ada efek sakaunya, anaknya biasanya banyak ngamuk-ngamuknya dan mungkin buat orang tua nggak tahan, akhirnya nyerah gitu. Jadi lebih baik kita fokus ke aktivitas apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ajak misalnya, "Oh ini udah mau liburan, oke kita ke tempat yang mungkin banyak, activities-nya di tempat itu gitu ya, atau malah sengaja cari tempat yang susah sinyal. Jadi mau nggak mau mama papanya juga nggak bisa sering-sering kerja, sambil-sambil kerja tuh kan masalah mama papa zaman sekarang ya, Di gitu. gudang dong semua. Jadi emang emang difokusin untuk quality time, mungkin cari, banyak tadi permainan keluarga, board games, apapun yang anaknya bisa engage, mulainya dari situ sih. Kalau ternyata masalahnya adalah anaknya sehari-hari emang minim aktivitas, mungkin perlu diikutin kelas-kelas apa gitu, les tambahan kalau memang, memungkinkan ya, gitu. Atau ada aktivitas bersama, masak bareng, kayak apapun Mhm. yang, bikin anak tuh aktif berpartisipasi, Wow, tuh. tadi Kak Tasya kan juga sedikit bahas tentang PP Tunas nih di awal Mmm, waktu. Aku juga mau ngingetin sama teman-teman bahkan, banyak informasi yang salah mmm, terkait tentang bagaimana PP Tunas itu mengatur anak-anak, tidak boleh menggunakan gadget, nggak gitu ya mmm. caranya ya, bukan seperti itu. Yaitu kita tuh kalau kita tahu bahwa PP Tunas dan juga PM Tunas ini dibuat untuk melindungi anak-anak itu supaya mereka aman di ruang digital. Nah, dari kacamata psikologi nih Kak, seberapa penting sih aturan ini, supaya dibuat supaya, anak-anak tuh sehat secara psikis dan juga mental mereka dari bahaya digital, Kak? Iya, penting banget karena, kan katanya it takes a village to raise a child gitu ya. Kalaupun misalnya nih anak-anaknya orang tuanya tuh kayak Kak Tasya gitu ya, bener-bener concern, mempedulikan, penggunaan digital anak, tapi temen-temen sekelas yang lain enggak, pasti Mhm. kan banyak bocor-bocornya juga gitu. Ketika ada peraturan ini dikontrol sama negara, lebih banyak lagi, orang tua yang akhirnya juga terbantu, anak-anaknya juga jadi nggak bisa akses, lebih bersih gitu Mhm. akhirnya. Dan orang tua juga pasti dengan adanya sosialisasi tentang ini kan jadi aware ya gitu, "Emang kenapa? Emang dibatasin kenapa?" Oh jadi tahu kan ternyata ada potensi-potensi bahayanya. Karena mungkin orang tua banyak yang nggak tahu, entah pura-pura nggak Mhm. tahu atau ya udah ngerasa, aktivitas anaknya di sosial media baik-baik aja gitu. Nah, aku mau ke Tasya. Kak Tasya sebagai seorang public figure, influencer juga, melihat aturan ini kan banyak juga yang bilang, "Wah, ini kan membatasi, kreativitas anak nih, membatasi ekspresi anak." Nah, sejauh ini nih menurut Kak Tasya, aturan ini di PP Tunas ini menurut Kak Tasya tuh bagus atau apa nih? Ada pandangan tersendiri nggak? Iya, pastinya kita, sebagai orang tua di era digital ini, ya sekarang kita nggak melulu soal, anak tuh boleh berapa lama pegang gadget, tapi kita juga harus memperhatikan konten-konten apa yang diakses sama anak, terus, apakah itu merupakan sesuatu yang bisa mendukung perkembangan anak atau lebih banyak bahaya ataupun resikonya. Makanya menurutku, PP Tunas ini tuh menjadi penting karena jadi pagar gitu yang melindungi gitu kan dari aksesnya aja udah dibatasin. Dan tadi bener kata Mbak Faras jadi aware juga orang tua yang lain, semuanya jadi aware bahwa, oh ini tuh ada pembatasan karena apa sih, karena ada resiko-resikonya dan yang dibatasi kan juga platform-platform yang Risiko memang tinggi, mhm. resikonya tinggi gitu kan. Jadi aku sih dukung-dukung aja gitu ya. Jadi so far sih masih all good dan aku rasa mungkin kalau misalkan pun anak-anak mau berekspresi di ruang digital harus dengan pengawasan orang Mhm. tua, itu yang terpenting gitu kan. Sehingga, konten-kontennya seenggaknya udah dikurasi dulu yang sesuai juga, sama
usia dia berekspresi pun juga sesuai dengan usia dia gitu dan ada manfaatnya gitu kan. So aku bakalan lihat juga sih implementasinya seperti apa, semoga aja sih memang tidak membatasi anak-anak untuk berekspresi gitu, tapi di lain sisi aku sangat mendukung karena ini tujuannya bagus untuk, menciptakan ruang digital yang aman buat anak-anak. Wow, dan banyak ini juga kata Tasya, banyak orang tua yang merasa berjuang sendirian. Kadang-kadang mereka selalu ngomong gini, "Aduh peran pemerintah apa ya?" Kadang-kadang saya berjuang sendirian untuk, menjaga anak-anak saya tuh aman di ruang digital. Menurut aturan yang berlaku saat ini, menurut Kak Tasya nih, apakah peraturan ini itu membantu peran orang tua supaya mereka merasa aman juga anak-anaknya itu ada di ruang digital? Iya, tadi aku juga bilang kan nggak semua orang tua mungkin punya energi waktu seperti aku yang bisa kayak ngulik banget nih game, ngulik banget nih kayak platform sosmed gimana caranya supaya bisa aman buat anak-anak gitu. Sekarang mungkin nggak harus ngulik lagi, tapi emang udah dibuat aman Mhm gitu mhm. karena kayak udah jelas peruntukannya bagi usia 16 tahun ke atas gitu kan. Jadi orang tua nggak mesti khawatir lagi. Mungkin juga bisa jadi apa ya, buat anak-anak mungkin yang di bawah 16 tahun terus masih punya akun sosmed gitu nanti orang bakalan, "Ih, kok kamu anak kecil punya sih akun sosmed, kok nggak diawasin orang tua?" Bisa jadi apa ya, kayak, kita sama-sama jagain lah, secara sosial karena kita tahu aturannya seperti apa gitu. Jadi Ya, aku dan bilang sih banyak oke. juga anak-anak sekarang jangan punya akun sosmed, punya 2 second atau third account loh dan orang Iya, tuanya nggak tahu, itu lebih bahaya lagi ya? mhm. Wow, Ya dan semoga dengan adanya aturan ini membuka conversation ya, orang tua sama anak jadinya seenggaknya saling saling terbuka gimana sih caranya mereka bisa menyelami atau explore ruang digital dengan aman, kenapa ada aturan ini, kenapa ini, bisa jadi potensi resiko yang mhm. berbahaya gitu. Jadi muncullah percakapan-percakapan di rumah masing-masing sehingga ya gitu, baik anak bisa sharing knowledge juga mungkin ke orang tuanya dan orang tua juga bisa, jagain anaknya bisa lebih lebih Wow, lebih didukung lagi gitu. jadi banyak ngobrol dan komunikasi sama orang tua. Kak Faras tadi aku juga ngomong bahwa, dengan banyak yang mengira pembatasan yang dilakukan ataupun penundaan dilakukan itu melakukan pembatasan terhadap eksplorasi, kreasi, dan sosialisasi terhadap anak-anak. Menurut pandangan seorang psikolog nih, PP Tunas dan juga Pemtunas ini juga hadir, eee, mendukung kreativitas anak. Apa sih yang biasa bisa dilakukan, nggak cuma mereka mengeksplorasi sosial media? Apa sebagai orang tua yang bisa dilakukan supaya kreativitas mereka juga bisa tetap ada dan hadir seperti itu? Banyak banget dari Wah, everyday life mhm sebenarnya, mulai dari kreativitas tuh nggak mesti kayak menggambar gitu atau mhm. bikin karya seni, tapi dari Bikin UMKM sehari-hari besar-besaran. iya, wow, sehari-hari misalnya kalau ada masalah orang tua nanya dulu ke anak, "Menurut kamu gimana? Apa yang kamu bisa lakukan?" Itu kan memancing kreativitas ya, gitu. Ketika anak punya masalah, ketika misalnya misalnya tasnya rusak gitu, simpel ya, apa ya yang bisa dilakukan? Terus dia mikir beberapa opsi, itu tuh kreativitas. Jadi kreativitas tuh artinya nggak cuman kalau A maka B gitu, tapi Mhm. ada banyak cara gitu. Jadi banyak banget bisa di sana. Terus tentu yang dilakukan secara offline juga banyak banget kan, melukis, kita tahu mulainya mungkin menurutku, mengenali, mengobservasi minat bakatnya anak apa dan kita bisa mengarahkan ke sana. Kayak tadi misalnya Natasha dengan, "Oh ini interest-nya tuh di kipas," Mhm. gitu, "gimana ya caranya?" Oh mungkin bisa diajarin tentang, apa namanya, jadi kayak engineering-nya gitu. Itu kan mulainya kita lihat dulu pintu masuknya di mana. Jadi dengan itu sih menurutku sih dengan membatasi penggunaan sosial media sama sekali nggak ada kaitannya dengan, kreativitas. Jadi banyak cara sebagai orang tua ya melihat pintu masuknya dari hobi anak ini apa. Nggak selalu Betul. tiba-tiba dimasukin sosial media seperti itu. Nah, ini menurut seorang psikolog nih, kriteria platform digital yang Mhm, ideal dan aman oke. buat anak-anak supaya memicu kreativitas mereka itu supaya nggak kecanduan, itu harusnya seperti apa sosial media yang dilakukan ataupun kriteria platform yang digital yang Oke. dibuat? Kalau sosial media sih aku rasa apapun kayaknya kalau di bawah 16 tahun belum ready ya, karena, namanya sosial media kan anak bisa terkoneksi sama siapapun gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi secara umum game, kalau aku prefer untuk anakku yang bisa meng-create sesuatu. Jadi entah itu misalnya buat belajar main musik, belajar coding, math gitu atau menggambar. Jadi ada karya yang bisa dia hasilkan, bukan cuma menonton secara pasif gitu. Terus juga, memungkinkan orang tuanya kontrol. Jadi kalaupun misalnya kayak YouTube gitu misalnya ada fitur parental control-nya, kita bisa setting, "Oh ini aku nggak suka nih anak
anakku nonton ini se-YouTube Kids-nya pun kan ada yang aku nggak suka gitu. Ya udah kita bisa matiin gitu. Kita bisa membatasi, kita bisa melimit itu berarti cukup aman dan tidak ada interaksi dengan strangers sih, menurutku itu penting. Karena kita nggak tahu tuh strangers, iya katanya anak umur 7 tahun, tapi kan kita nggak Ternyata tahu ya. om-om seperti Om Yos gitu Iya, ya. itu serem banget Ternyata Om Yos kan banyak kayak gitu. gitu. Banyak ternyata usia-usia dewasa ngakunya Iya, anak-anak. iya. Tapi apapun platformnya intinya sih menurutku diawasin sih. Jadi orang tua tadi seperti yang dilakukan juga sama Natasha diselami Orang tuanya app-nya. terjun juga gitu Iya, ya. cari tahu. Kalaupun kita nggak tahu, aku yakin kita nggak bisa one day aku mungkin nggak bisa keep up sama app-nya anak-anakku. Kita bisa tanya kan, "Ini app apa? Ini buat apa? Fitur ini apa?" Jadi kita sambil tahu juga pemahaman anak kita dan eee, bisa di-limit yang mana yang masih boleh, yang mana yang nggak boleh. Wow ya, jadi balik lagi banyak banget cara supaya, pendekatan orang tua dan anak itu lebih ideal. Nah, aku mau nanya sama kedua narasumber kita di sini nih, Kak Tasya dan juga Kak Faras nih. Ada nggak sih formula yang terbaik dari masing-masing orang tua, ini dari sisi orang tua ya, dari sisi orang tua dan juga boleh dimasukin dengan sisi, psikologis di sini, aturan dari pemerintah supaya pendekatan parenting itu di rumah bisa lebih hangat lagi nih, biar anak-anak bisa tetap fun dan juga kreatif bahkan di dunia digital dan dunia in real life mereka. Kalau kata Tasya gimana? Ya mungkin, dengan adanya pembatasan akses ke sosmed ataupun ke beberapa game gitu misalkan ya, yang belum sesuai usianya, membuat kita para orang tua jadi harus cari ide lagi nih gimana caranya supaya bisa ngasih aktivitas yang seru, kasih aktivitas yang bisa mendukung tumbuh kembang anak-anak, dan ya pastinya membuat kita jadi, mmm ikut, bertanya kepada anak, "Kita ngapain ya hari ini? Kita serunya ngapain ya?" Jadi kita bisa terkoneksi gitu sama anak. Jadi aku rasa sih, ke kita sebagai parents gitu ya, kita harus kreatif juga, nggak cuman anaknya doang yang dituntut kreatif, tapi kita sebagai orang tua juga harus kreatif, cari ide-ide ataupun cari aktivitas-aktivitas, mau yang sederhana, mau yang kayak over the top, apapun itu yang mungkin bisa, mendukung tumbuh kembang anak di luar dari, akses mereka di dunia, digital itu. Wow, jadi ini kalau orang tua tuh harus terus belajar dan terus kreatif, jangan cuma maunya anak aja tapi kitanya juga. Kalau Kak Faras gimana? Aku mungkin, nambahin sedikit tadi aku setuju banget sama poin-poinnya, tapi juga yang paling penting itu kan, berdiskusi sama anak ya, ngobrol. Jadi jangan sampai hilang tuh kebiasaan ngobrol, paling enggak kalau bisa siapin berapa, 10 menit, 20 menit deh setiap hari buat ngobrol sama anak. Dengan adanya pembatasan aturan ini juga kan kita bisa jadi ngobrol ya, "Kenapa? Kamu tahu nggak kalau, TikTok tuh dibatasin loh, nggak boleh loh buat anak di bawah 16 tahun, kira-kira kenapa?" Gitu. Itu juga jadi opening conversation yang baik. Bukan cuma, "Ini nggak boleh, itu nggak boleh, kamu nggak boleh buka app ini, nggak boleh main game ini," tapi why-nya juga bisa dijelasin ke anak. Apalagi nih anak-anak Gen Alpha, Mhm. kalau nggak dapet why-nya tuh kayaknya nggak Bener. bakal jalan, ya Makanya tadi kan? disisain 10 menit, 20 menit untuk ngobrolin kayaknya Nggak 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 lebih deh. itu deh. Heeh. Kayaknya, memaksa kita juga untuk jadi pinter juga Mhm. karena kadang Betul. kita juga kayak, kenapa ya? Jadi Mhm. kita cari Iya. bareng-bareng yuk Mhm mhm. alasannya kenapa, tapi nanti kita jelasin lagi Mhm. dengan bahasa yang mungkin masuk gitu ke mereka sehingga mereka pahami. Kita juga, kasih contoh-contoh yang sederhana gitu jadi akhirnya mereka, oh paham kenapa kayak gitu. Jadi nggak usah malu sebagai orang tua tuh nanya sama anak ya? Iya, malah Mhm. kadang ya mereka juga punya pendapatnya sendiri Mhm. tapi bener atau enggak kita cek faktanya seperti Mhm. apa bersama-sama gitu. Wow, Benar. waktu ideal untuk bermain sama anak dalam 24 jam itu dengan orang tua yang kerja berapa lama sih Kak Faras? Minimal banget 20 menit sehari, 20 menit. tapi itu adalah main yang benar-benar berkualitas. Artinya apa? Bukan kita yang ngarahin, bukan kita yang, ayo dong main bola yuk sama papa," gitu, enggak, tapi kita yang tanya, "Kamu mau ngapain?" Dan di 20 menit itu bener-bener kita minimize, interruption, minimize instruksi. Misalnya anaknya lagi gambar, "Nggak usah di komen, 'Ih kok pohonnya ini sih kecil sih, kan pohon harusnya besar.'" Jadi kenapa cuma 20 menit? Karena susah banget ya. Nggak mungkin kita 24 jam melakukan itu. Jadi itu yang minimal banget. Jadi, waktu bermainnya itu yang bener-bener berkualitas, bisa meningkatkan interaksi dan meningkatkan kreativitas anak juga. Karena kalau kita terus yang ngatur, anaknya nggak bisa punya kesempatan untuk berkreasi karena kan takut salah pasti, Wow ya, dari gitu. 24 jam cukup 20 menit saja secara Minimal ya intens kalau minimal, bisa. kalau bisa lebih Bagus alhamdulillah banget. alhamdulillah gitu ya.
Ih, seru banget ya obrolan kita ya bagaimana, cara orang tua ini dari sisi seorang influencer, seorang public figure dan juga dari sisi psikologis itu menguatkan kita di sini. Tapi karena waktu yang membatasi obrolan kita, ini aku ada pertanyaan-pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita. Aku boleh ke Kak Tasya dulu ya. Kak Tasya boleh kasih dong, pesan penguat kepada orang tua para Gen Besti nih yang di luar sana nih, agar tetap bisa mendampingi anak-anak Ya. secara aware dan nggak abai dan juga pastinya nggak perlu takut-takut berlebihan di era digital? Iya, pastinya sekarang kita bukan sekedar melarang atau kayak membebaskan, tapi gimana caranya kita sebagai orang tua di era digital ini bisa mendampingi secara sadar. Pastinya anak-anak itu kan sekarang tumbuh di era digitalisasi dengan algoritma, dengan, sosial media, dengan kecepatan itu semua, yang mana di satu sisi mungkin bagus ya untuk tumbuh kembang kreativitas mereka, tapi di sisi lain kan tadi kita udah bahas juga, ada berbagai macam resiko dan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan. Salah satunya kayak kecanduan. Makanya peran PP Tunas juga menurutku penting ya dari sisi regulasi, untuk membatasi akses anak-anak, dan melindungi, ruang digital untuk anak-anak gitu. Tapi aturan aja nggak cukup. Pastinya kita sebagai orang tua itu lebih lebih penting lagi untuk bisa mendampingi anak-anak karena kita fondasinya gitu kan. Kita harus jadi role model juga buat anak-anak bisa menyelami dunia, digital ini gitu. Wow, aturan sudah ada, bagaimana cara orang tua untuk melakukan pendekatannya terhadap anak. Nah, aku dari sisi psikologis nih, Kak. Kak Faras, pesan klinis terhadap Gen Besi di rumah, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental Iya. anak-anak sejak dini di ruang digital, serta ajakan para orang tua, yuk sama-sama yuk PP Tunas dan PP Tunas ini, kita sebagai sekutu sama-sama ya untuk menjaga anak-anak supaya lebih aman dan bahagia di ruang digital mereka. Oke, sebenarnya kesehatan mental tuh bukan cuma anak yang terganggu dengan sosmed dan games, orang tuanya juga. Jadi mungkin sama-sama ya, kita sama-sama berusaha di era yang sangat amat modern dan serba cepat ini, yuk ada part yang mungkin kita perlu agak mundur sedikit. Artinya apa? Kita tetap kenalin anak-anak dengan alam, kita tetap diajarin anak untuk baca baca buku mungkin yang dia suka lama gitu ya. Kita, tetap kenalkan anak untuk harus punya hobi gitu, anak-anak tuh harus punya hobi yang nggak melibatkan gadget. Mulai dari situ, mulai dari kita juga banyak ngobrol sama anak, banyak berinteraksi, banyak main bareng. Jadi mulainya pokoknya banyak-banyak interaksi yang menyenangkan aja sama anak. Kadang-kadang banyak orang tua yang kayak, "Aku nggak suka main sama anak." Coba inget-inget deh, dulu pas kecil kita suka mainnya apa? Mungkin emang nggak sama kayak anak kita dan itu nggak apa-apa. Misalnya aku nih karena anakku cowok, aku nggak bisa banget, main mobil-mobilan sama dia kayak nggak suka. Tapi Emang aku Mhm. suka main kipas. iya kan? Jadi nggak dinikmati. Tapi kan mungkin ada part yang anak suka, aku juga suka. Mhm. Misalnya, oh ternyata anakku suka baca. Jadi ya udah kalau baca aku aja yang, ngajak. Tapi kalau dia udah mulai main itu juga main Lego gitu, aku nggak suka banget, sama ayah aja gitu. Jadi kita perlu tahu kita sendiri nikmatin kegiatan sama anak tuh apa sih yang kita suka, biar interaksinya natural dan akhirnya menyenangkan, anak juga nggak sering-sering cek HP, kitanya juga nggak sering-sering, ngecek HP juga, gitu. Wow, jadi poinnya adalah kedua orang tua di sini harus support yang, apa ya, supporting system bagi si anak-anak dan nggak perlu juga anak-anak suka, kita nggak suka gitu. Tapi bagaimana caranya orang tua itu melakukan pendekatan dengan ayah dan ibu punya perannya masing-masing seperti itu ya, Kak, ya. Wow, luar biasa sekali ya tadi closing statement dari dua narasumber yang pastinya sangat insightful buat kita semua. Dan Gen Besti sekalian, nggak terasa waktu podcast kita sudah berakhir, tapi wow ya, kalau saya tarik nih benang merah dari obrolan kita di sini, ya bahwa ruang digital tuh punya potensi penting. Potensi yang luar biasa untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Dan potensi ini bisa terwujud kalau kesehatan mental anak-anak kita terjaga dalam ekosistem siber yang aman. Dan hadirnya PP Tunas dan juga PM Tunas tentunya menjadi penguat yang memastikan perlindungan tersebut berjalan nyata. Sekali lagi buat semua Gen Besti jangan lupa kalau mau dapat informasi dan juga memperluas wawasan kita seputar dunia kesehatan, pastikan Gen Besti untuk selalu memantau akun kita di @genbestid. Dan sebelum berpisah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Tasya Kamila. Sama-sama, terima kasih. Kak Faras juga terima kasih sudah mampir-mampir kita di sini atas waktunya juga ilmu perspektif yang luar biasa yang pastinya sangat bermanfaat untuk Gen Besti di rumah. Jangan kapok-kapok kalau aku undang-undang lagi ke sini ya. Sering-sering dong. Aku juga senang kalau sering-sering diundang lagi. Dan sekali lagi akhir kata saya Yos Aditya pamit mohon undur diri. Terima kasih untuk Gen Besti yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Pokoknya podcast ini bisa Anda tonton dimanapun dan kapanpun bahkan sama keluarga ya.
wajibnya sama anak-anak pastinya. Sampai jumpa di episode kita berikutnya, sampai ketemu lagi di posting selanjutnya. Yos Aditya pamit, sampai jumpa.